Malam ini kita kembali membahas ya eh, Sanggita Nikaya ya di kelompok 4 Suta nomor 11 ya Pasana Suta yang akan dibawakan oleh Bante Pitasado ya. Baik Bante, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Aparutate sangamata sadwara yeso tawanta pamuncantu sadhang. Ya. Ah, ini. Ya. Pasana Sutta. Dia Suta pertama, Waga kedua, Sangyutta keempat yang berada di dalam Sagata Waga Pali Sangyutta Nikaya Sutta Pitaka. Ya, hari ini kalau berdasarkan Pakagananathai adalah hari ke-12 sisi gelap bulan ketiga musim hujan. Kalau penanggalan Imlek tanggal 28 bulan 7. Ya, ya kurang lebihnya demikian. Ya ini membahas tentang Pasana Sutta. Ya itu adalah sutta pertama yang ada di waga kedua dari Mara Sangyutta itu Sangyutta keempat eh, yang merupakan bagian Sagata Waga Pali Sangyutta Nikaya Sutta Pitaka. Nah, ini masih eh, buku pertama berarti ya. Nah, Pasana artinya batu. Jadi untuk kata bahasa Magadhi, batu bisa disebut pasana, bisa disebut sila, ya dan atau yang lain-lainnya juga sih kadang-kadang. Tapi yang menarik adalah kalau pasana itu bentuk maskulin, kalau sila bentuk feminin. Jadi, tapi biasanya kalau untuk batu, untuk nimita dari Sima, ketika penetapan Sima begitu, ketika menyebut batu Pasano Bante, bukan Sila Bante begitu. Jadi ya Pasana juga sering digunakan, meskipun kata Sila juga sering digunakan. Nah, ini kalau dalam nomor suta SN 411. Jadi ya eh, Sang Yuta keempat, Suta ke-11. Hanya saja tadi perinciannya tadi Suta ke-11 itu ada Suta pertama, warga kedua. Kalau di dalam halaman Polytext Society itu ada di buku 1 halaman 109. Sutanya Ekang Samayang Bagawa Raja Raja Gahe Wiharati Gijakute Papate. Suatu waktu sang begawan berdiam di Bukit Gijakuta di dekat kota Rajagaha. Nah, kalau di Rajagaha itu sendiri, Gijakuta itu seperti tempat petirahan atau tempat meditasi. Kalau tempat berdiam umumnya itu adanya di Weluwana begitu. Biasanya dikatakan demikian. Tenako panasama yena bhagawa ratan dakara ratan dakarati ratimisayang abokase nisin no hoti dewo cae kamekang pusayati. Pada waktu itu sang begawan sedang duduk di tempat terbuka pada malam gelap buta. Jadi ya malam gelap begitu. Ya dulu kan belum ada penerangan seperti sekarang. Hujan turun rintik demi rintik. Atako maro papi ma bhagavato bayang cambitatang lo mahangsang. Upade tukamo ye na bhagawate nupasang kami. Kemudian Mara si buruk mendekat sang begawan bersebab menginginkan ketakutan, gentar, serta menggidikan bulu roma sang begawan. Nah, yang menarik adalah kalau kita kan
ada istilah bulu roma. Kalau di dalam bahasa Magadhi disebut loma hangsa. Loma yaitu kan bulu halus lah. Kalau bulu atau rambut yang berada di bagian tubuh. Kalau rambut yang berada di kepala, kesa disebutnya. Upasang kamitwa bhagavato awidure mahante pasane pada lesi. Setelah mendekat sang begawan, menubrukkan bebatuan besar di dekatnya. Ya, bisa juga dikatakan memecahkan begitu. Jadi bebatuannya itu kayak seperti saling menghancur begitu. Atako bagawa maro ayang papi ma iti widitwa marang papi mantang gathaya ajabasi. Kemudian sang begawan setelah mengetahui itulah Marasi Buruk mengucapkan syair demikian kepada Marasi Buruk. Sacepi kewalang sabang gica kutang cales sasi pun jika engkau mengguncang Gijakuta seutuhnya semua, newa samawi mutanang buddhanang ati injitanti. Tidak ada ketergoyahan Buddha yang terbebas sempurna. Injita berarti uh, goyang begitu, tidak goyang. Atako maro papima jana timang bagawa jana timang sugatoti. Kemudian Mara si buruk berpikir, sang begawan mengetahuiku, sang sugata mengetahuiku. Duki dummano tatewan taradhayiti. Menderita dan merana menghilang tepat di sana. Nah, ini konon digambarkan Mara itu kalau di mungkin ini Gandari di ya ukiran-ukiran seperti itu begitu. Nah, paralel dan sumber lain ada di Netipakarana atau juga ada di Sangyuktagama Taisho Tripitaka. Jadi kalau dari teks memang setidaknya kalau yang berdasarkan dari yang bisa ditemukan eh, belum tentu menjadi bagian dari teks Buddhisme awal walaupun ini ada di Sangyutta Nikaya begitu karena belum ditemukannya pustaka yang lebih tua dibanding yang ditemukan inilah begitu. Jadi kalau yang biasanya kan kalau bisa diyakini bahwa oh ini adalah bisa dipahami teks Buddhisme awal. Oh ditemukan paralelnya di Gandhari misalkan. Itu biasanya bisa diyakini. Tapi kalau ini ya karena bisa ditemukannya agak belakangan, walaupun bukan berarti sudah pasti teks belakangan, hanya saja ya setidaknya belum ditemukannya teks yang awal-awal. Jadi bisa jadi eh, ada mungkin juga ada penambahan atau bagaimana itu juga perlu ditelaah lagi karena kan memang juga dari uraian yang disampaikannya ya cenderung bisa dilihat dari sisi perumpamaannya dari sisi tidak langsungnya karena kan kalau teks Buddhisme awal lebih banyak yang lebih harfiah begitu lebih cenderung oh ini cara praktik seperti ini begitu. Kalau ini kan bisa ditelaah lagi Mara ini sebagai sosok atau bukan begitu. Nah ini kalau berdasarkan kata-kata yang kan disebut sebagai nisino. Yang dimaksud duduk di dalam suta pertama dari warga kedua tersebut adalah ya maksudnya karena kan tadi kalau dilihat oh suta ini ada di Dutya Waga suta pertama. Adalah duduk bukan sembarang duduk dengan memiliki kualitas daya upaya melalui yang telah disebutkan sebelumnya. Ya mungkin disebutkan sebelumnya di dalam uraian-uraian yang disebut sebagai padhana itu yang bagaimana? Biasanya sinonim dengan wayama, sinonim dengan wirya, sinonim dengan atapa dan sebagainya. Nah,
setelah Mara mengetahui keberadaan duduk leluasa, jadi melihat bahwa Sang Buddha duduk dengan leluasa di sini ya setidaknya berdiam dalam yang bisa dimengerti sebagai jana begitu. Mendekat, berpikir untuk mengusik. Nah, menubrukkan batu itu berarti setelah berdiri di punggung bukit, melontarinya. Dan berbatuan itu saling jatuh bertubrukan satu dengan yang lainnya. Kewala atau seutuhnya berarti keseluruhan. Semua berarti sebutan ya untuk ya sama saja kayak Kewalang Sabang itu sebenarnya sama saja, hanya saja untuk menekankan bahwa semua keseluruhan tidak ada sisa begitu. Nah, ini terkait dengan tika. Melontari berarti terus-menerus melucuti keseluruhan bukit. Jadi benar-benar tidak henti-henti melucuti begitu. Nah, keseluruhan berarti semua bagian tanpa sisa. Ya, memang ini terkait juga dengan tadi padhana itu maksudnya bagaimana sih semangat itu atau kegigihan itu maksudnya bagaimana sih? Ya ini semestinya sih sering disampaikan, sering dibaca, sering diuraikan di mana-mana. Yaitu adalah adanya Sangwara Padhana, Pahana Padhana, Bhawana Padhana, Anurakana Padhana. Jadi ya yang kualitas tidak mahir yang belum muncul dibuat jangan sampai muncul. Kualitas tidak mahir yang sudah muncul dibuat redam atau dihilangkan. Kualitas mahir yang yang belum muncul dikembangkan. Kualitas mahir yang tadi yang kualitas mahir yang belum muncul dimunculkan, dikembangkan, dimunculkan. Kualitas mahir yang sudah muncul dipertahankan. Tapi kan kalau mengetahui sama Sambuddha ya sebenarnya sudah tidak ada lagi kualitas yang tidak mahir. Bahkan kalau dalam pemahaman lanjutan yang disebut kusala pun juga bisa dibilang sudah tidak ada karena kan dimengerti sebagai kiriya ya. Tapi ini dalam dalam uraian belakangan demikian. Hanya saja disebutkan di dalam suta itu ya bahwa ya seorang sama Sambuddha tidak ada lagi kualitas yang tidak mahir begitu. Jadi itu disebut juga sebagai uh, padhana, semangat yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, memang suta ini sebenarnya mirip dengan uh, suta-suta lainnya yang membahas tentang Mara begitu hanya saja tempatnya berbeda, kejadiannya berbeda, tapi mirip-mirip Mara mencoba menggoda, tapi Sang Buddha uh, membuatnya hilang tepat di sana. Ya kalau dipikirkan apakah Mara ini sebagai sosok ataukah sebagai pariwitaka ataukah sebagai apa ya terlepas dari itu setidaknya membaca suta ini memunculkan pemikiran bahwa dalam keadaan yang secara awam gitu kalau kita di tengah-tengah ya kalau tahu Kicakuta itu seperti apa begitu kan bukit eh, ya seperti gunung batu begitu gunung batu yang mungkin seperti gempa bumi lalu bebatuan berjatuhan orang awam yang belum berlatih yang tidak mencoba untuk melatih diri dan masih punya ikatan-ikatan banyak ikatan begitu apalagi berumah tangga masih punya ikatan keluarga ya mungkin akan khawatir, takut, dan berlari, walaupun dia sedang bertekad untuk bermeditasi. Tapi kalau misalkan seorang yang sudah selesai dengan tugasnya, ya tidak akan demikian bahwa ya sudah tidak ada apa lagi yang perlu ditakutkan, tidak ikatan apa lagi. Ya, sebenarnya mungkin itu juga salah satu pemahaman yang bisa dimunculkan dalam kita
membaca suta ini setidaknya muncul, oh ada kualitas seperti ini, ada kualitas sedemikian istimewanya sampai yang kalau secara awam kita mungkin tidak bisa menghadapinya, Sang Begawan bisa menghadapinya. Ya sebenarnya pembahasannya hanya sedikit sih, karena memang tidak terlalu banyak yang bisa dibahas, karena sutanya juga tidak terlalu panjang, dan pembahasannya sudah bisa ditemukan di suta-suta sebelumnya. Jadinya kan tidak perlu banyak diperinci lagi di kata-kata atau tikanya begitu. Ya bisa dikembalikan lagi jika ada pertanyaan atau ada yang perlu dibahas untuk lebih lanjut ya dipersilakan. Baik, makasih Bante ya. Jadi cukup ringkas ya sutanya Bante ya. Di kata-kata juga ringkas banget, nggak banyak poinnya yang utama gitu ya. Mungkin teman-teman dipersilakan jika ingin bertanya ya atau ingin memberi pendapat juga silakan ya Bu Heni silakan boleh langsung bertanya ke Bante. Ya, nama budaya Bante dan teman-teman. Nama saya Heni Tunggeleng, SSI, lahir di Makassar dan domisili di Kendari. Yang ingin saya tanyakan ya kan mengenai marah itu istilahnya Bante. Ya, itu misalnya marah, eh, bukan marah ya marah. Marah itu biasanya kan kalau kita pada orang dewasa ya kita sering sebut, apakah ada batasan usia pada misalnya anak-anak juga marah itu sudah mulai juga mempengaruhi pikiran mereka Bante atau belum? Misalnya pada usia berapa itu mulai marah mempengaruhi seseorang? Apakah balita bisa, anak-anak kecil bisa kan selama ini yang singgung hanya orang dewasa Bante ya? Itu marah mempengaruhi kita. Ya, mohon bimbingannya Bante. Terima kasih. Sejak lahir, sejak lahir. Oh, lahir? Iya, sebenarnya Oh. gini ya, eh, marah, marah itu bisa dilihat dari setidaknya 5 sudut pandang. Bisa marah sebagai sosok yang itu disebut sebagai penghuni para Nimita Wasawati. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Kalau kita membahas marah, kalau kita hanya membahas sebagai sosok, kadang-kadang kan jadi seakan-akan ada sosok yang bisa disalahkan atas kesalahan sendiri begitu kan. Tapi sebenarnya yang disebut sebagai marah ini juga mengacu kepada kilesa juga disebut sebagai marah. Jadi kilesa-kilesa, pengotor-pengotor batin dengan ragam rupanya itu juga disebut sebagai marah. Jadi kadang-kadang kalau kita menyebut marah itu bisa berarti kalau di dalam suta misalkan oh ini apa berhadapan dengan marah bisa jadi berhadapan dengan kematian. Nah, seperti di suta ini eh, meskipun tidak dinyatakan di dalam kata-kata atau tika, kalau kita bisa lihat dari bentuk sutanya, itu kan seperti di ambang kematian ada sedemikian banyak batu eh, ya seperti longsor begitu dari itu kalau Bukit Gijakuta itu kan batu gitu, batu semua begitu. Kalau batu jatuh-jatuh begitu, jatuh-jatuh banyak batu, orang awam kan mikir, oh ya ini saya sudah akan meninggal. Tapi Sang Buddha tidak berpikir demikian. Sudahlah marah, tidak perlu demikian. Misalkan seperti kata-katanya demikian. Nah, marah juga selain kilesa juga bisa berarti kematian itu sendiri. Marah, jadi marah sebagai sosok, marah sebagai kilesa, marah sebagai kematian, macu marah. Atau juga marah itu sebagai kanda. Kelima gugusan ini disebut sebagai marah. Kenapa demikian? Karena kalau kita salah menggenggam kelima gugusan ini, yang sebenarnya adalah onggokan, tidak ada diri di sana, menganggapnya sebagai milikku, aku diriku, nilai-nilai yang
lebih tinggi seperti hancur. Jadi seakan-akan kita seperti ya sudah mati, tidak tidak berkembang gitu kan. Kalau kita tidak mendapatkan dalam arti mati di sini juga bisa berarti terikat dengan kematian karena kita melekat dengan pancakanda terus terus menerus melakukan tindakan-tindakan yang memuaskan pancakanda ini, menganggap ini sebagai milikku aku diriku, ya kita terjebak dalam lingkaran kelahiran kematian. Itu juga marah. Dan juga selain itu, Mara mengacu kepada Abhisangkara. Abhisangkara ini apa? Perbuatan-perbuatan disebut sebagai Mara. Nah, sebenarnya itu tidak terpisah antara kanda, Abhisangkara, dan juga kilesa. Semuanya tidak terpisah. Tapi yang disebut sebagai Abhisangkara ini bukan hanya terkait dengan perbuatan yang secara umum buruk saja. Dalam arti tidak hanya terkait dengan perbuatan yang tidak bajik. Perbuatan bajik pun juga disebut sebagai mara dalam artian ini dalam artian dalam garis bawah adalah perbuatan bajik yang masih disertai pandangan keliru. Bahwa oh aku ini berbuat baik loh. Itu mudahnya begitu. Oh ini kan aku berdana, ini aku kan begini, ini aku kan begitu. Meskipun itu kebajikan tapi kan masih ada pandangan keliru di sana. Itu secara kasar, tapi secara halus lagi dalam arti kan kalau kita melakukan kebajikan yang tidak disertai dengan pemahaman empat kebenaran mulia secara tuntas, kita masih setidaknya kalau di sini punya bisangkara itu adalah setidaknya terlahir di alam-alam bahagia atau sampai ujungnya itu adalah di alam rupa Brahma. Itu yang disebut sebagai punya kebajikan. Nah, lalu bukan hanya itu saja, di atas itu ada alam arupa Brahma yang pembentuknya adalah anenja, kekokohan, kokoh dalam eh, ya sebutlah kokoh dalam UPK susah juga sih sebutnya UPK apa kokohnya maksudnya bagaimana. Jadi kokoh tidak lagi melekat dengan rupa sudah sepenuhnya melepaskan kemelekatan terhadap rupa khandala begitu secara tapi masih ada kemelekatan terhadap nama khanda jadi masih muncul di arupa ini pun juga disebut sebagai mara karena masih menghasilkan kelahiran hanya saja memang uh, tidak sama dengan uh, yang masih tingkatan rendahan walaupun ini dalam konteks tertentu disebut sebagai nilai luhur, nilai bajik, bahkan di atas kebajikan, tapi masih dalam cakupan mara karena kita masih terlahir mati, lahir mati, lahir mati demikian. Jadi istilah mara itu sebenarnya luas. Nah, sebenarnya gini, kalau mengerti mara itu apa sih kenapa disebut sebagai mara? Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita ada mara bahaya begitu. Tapi sebenarnya kata mara itu sendiri artinya adalah uh, perihal yang membuat mati. Jadi perihal yang membuat mati disebut sebagai pembunuh kan. Orang yang pihak yang menyebabkan kematian kan disebut sebagai pembunuh. Tapi diterjemahkan pembunuh juga ya mungkin bisa sih kalau kita mengerti itu sebagai sosok. Kalau dimengertinya sebagai kualitas, kualitas yang membunuh, ya mungkin bisa juga. Hanya saja kan kalau kita mengerti secara terperinci begitu, eh, ya Pancakanda dimengerti sebagai pembunuh bisa secara perumpamaan. Dalam arti kan kita kan tidak mengerti, masa kita mengerti kita membunuh diri sendiri kan ya tidak sampai demikian, hanya saja memang secara ungkapan kalau kita terlalu melekat dengan gugusan-gugusan ini, apakah itu rupa ataukah itu bahkan wedan atau kan gugusan-gugusan batinnya sekalipun, ya kita seakan-akan terbunuh oleh diri sendiri dalam 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 perumpamaannya. Jadi kalau ditanya Mara itu sejak kapan?
menggoda kita ya sejak kita lahir. Sejak kita lahir kan kita punya pancakanda. Sejak itulah kita bertemu Mara. Dalam arti gini, sejak bayi itu menangis, sebelum menangis bahkan, sebenarnya itu ya menangis karena marah. Bayi itu menangis karena marah. Bayi itu bahagia, bahkan bahagia karena marah. Tapi ya marahnya itu bukan yang seakan-akan ada hantu yang bagaimana, tidak. Kalau dalam arti ya memang dikatakan ada sosok yang disebut sebagai marah. Tapi apakah kita bisa memegang ya semuanya itu sebagai sosok? Bahkan dalam uraian lanjutan ya, yang kita pahami sebagai sosok yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, bahkan yang eh, kita anggap sebagai diri ini, secara kenyataannya kan tidak bisa juga dimengerti secara harfiah sebagai sosok yang benar-benar sosok begitu. Apalagi hal yang sifatnya itu adalah yang bisa dilihat dari sisi yang lebih abstrak, tidak secara harfiahnya begitu. Jadi itu pengertian tentang marah. Kalau ditanyanya sejak kapan marah itu mengganggu kita, ya sejak kita lahir, bahkan jauh sebelum kelahiran ini, entah sejak kapan. Dan bahkan kalau kita lihat pun juga dari sutta begitu, ini juga pemahaman lanjutan bahwa walaupun Sang Buddha telah terbebas dari gangguan marah, tetap menghadapi marah dalam artian adalah hal-hal yang dalam kesehari-harian kita bisa eh, bisa alami, yaitu usia tua, penyakit dan kematian itu semua kan juga bagian dari marah sebenarnya. Semua itu terjadi di Pancakanda. Ya sebutlah bahasa bahasa ininya lah, bahasa mudanya, semua itu terjadi bersebab adanya Pancakanda, adanya usia tua, sakit dan kematian. Nah, begitu kurang lebihnya. Ya, Bu ini cukup jelas ya. Ya, Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas lagi? oh, berarti marah itu belum bentuk makhluk ya, kayak hantu belum ya, masih dalam hati, masih bisik-bisik begitu Bante ya? Ya bisa dilihat, bisa dipahami dengan berbagai macam sudut pandang lah. Dalam arti kan gini, eh ya seperti begini deh. Kalau kita menyebut kata kelas, nah ini juga bisa. Kita menyebut kata kelas itu bisa mengacu kepada ruang kelas, ataukah kelas sebagai seperti ini kan kelas tapi tidak ada ruangannya, ataukah hal yang lain lagi bahkan tidak ada pertemuannya, misalkan hanya hanya dapat soal, hanya dapat ujian, tiba-tiba dapat sertifikat, itu juga disebut sebagai kelas. Jadi tapi kan jadi sekarang yang disebut kelas itu yang mana? Apakah ruang kelas ataukah pertemuan ini disebut sebagai kelas? Ya kelas dhamma begitu. Itu kan kelas dhamma bisa terjadi di dalam ruangan, bisa terjadi secara pertemuan, atau bahkan sebenarnya sama sekali tidak ada pertemuan langsung. Ya misalkan di WhatsApp, apakah itu bukan kelas dhamma? Di misalkan WhatsApp Metasik kalau Ciheni, kalau di ini WhatsApp yang lain lagi. Ada grup ini juga, ada Sutta Pali Multi Aksara, pembicaraan tentang kemarin tentang Pakha itu kan juga, itu bukan kelas, apakah itu kelas atau bukan kan juga bisa disebut sebagai Ya, kelas sebenarnya kan. benar. Atau kayak pembicaraan tentang tadi, tentang kalau di Metasik tadi apa, masalah tentang, oh itu Sotapana. Ya, Sotapana itu masih ada Diti atau gimana, itu kan juga kelas, hanya saja kan tidak ada pertemuan tapi ada kelasnya. ya, betul. Jadi Mara juga bisa dipahami sebagai itu, bisa dipahami sebagai sosok. Kalaupun ya kalau kita meyakini semua yang disabdakan sebagai Buddha, mengatakan Mara tidak ada sebagai sosok kan rasanya juga ya tidak tuntas kok. Dan atau juga ada teksnya mengatakan Ya, itu sebagai bukan kebenaran juga tidak bisa karena kan ada literaturnya. Tapi setidaknya disebut Mara tidak melulu uh, mengacu kepada sosok sedemikian.
mengacu kepada sosok yang ada, ya istilah awamnya di luar inilah, di luar diri kita. Ya, baik Bante. Ya. Ya. Terima kasih Bante, Anumodan, dan terima kasih Ya, Bante dan host dan teman-teman yang mengikuti Zoom. Terima kasih atas jawaban. Masih Bu Eni atas pertanyaan. Ya, Ini lanjutannya ada pertanyaan dari Pak Lim ya. Kenapa marah jahat lebih power bentuk? Mungkin maksudnya kenapa marah yang punya katakanlah punya power, punya kekuatan tapi masih jahat gitu ya mungkin nanti ya. Mungkin. ya itu, maka kita juga, ya itu seperti yang sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Ini Mara itu sebagai sosok atau bagaimana? Karena kalau semata-mata hanya dilihat sebagai sosok saja, yaitu adalah yang disebut sebagai penghuni Parinimita Wasawati, seakan-akan ya kita menyalahkan uh, makhluk tertentu yang ada di sana. Apalagi kan Parinimita Wasawati itu alam dewa. Mara juga termasuk sebagai dewa. Tapi kalau di dalam itu biasanya kan Sadewa, Kang Samara Kang dibedakan dari dewa gitu. Apakah Mara ini lebih tinggi daripada dewa secara umum? Hmm. Tapi tidak disebutkan sebagai Brahma, begitu kan? Ya, ini kan terkait juga dengan eh, penyebutan, peristilahan. Karena toh ternyata dalam uraian-uraian yang lainnya, Mara juga bisa disebut sebagai gugusan, Mara juga disebut sebagai perbuatan, Mara juga bisa disebut sebagai kilesa yang menjadi dasar perbuatan yang tidak murni. Mara juga bisa disebut sebagai kematian itu sendiri gitu kan, macu. Macu itu kan sebenarnya sebutan lain Mara. Namuci, macu, banyak sebutan Mara. Papima, ada banyak sebutannya. Nah, macu itu sendiri juga kematian juga disebut sebagai Mara atau Raja Kematian. Nah, itu sebenarnya sih eh, bisa juga satu dan lain hal bisa eh, saling berhubungan lah. Dalam arti kan kalau kita mengerti kematian, ya kita kan mengerti sebenarnya kematian ini kan proses yang setidaknya bersebab karena masih eh, dibentuk oleh Pancakanda lah demikian. Pancakanda juga disebut sebagai Mara. Itu juga demikian. Kenapa masih adanya Pancakanda? Masih ada perbuatan-perbuatan misalkan. Kenapa masih ada perbuatan-perbuatan? Masih ada kilesa. Ya terkait sosok ini ya memang bagi mereka yang skeptis, yang tidak begitu punya keyakinan terhadap hal-hal yang di luar nalar, ya memang tidak bisa diterima. Tapi kalau kita sepenuhnya menolak adanya Paranimita Wasawati yang disebut sebagai Mara, ya itu tidak fair juga. Ya kok kita bisa memahami adanya Buddha, kenapa kita tidak bisa, maksudnya Buddha sebagai sosok, kenapa kita tidak bisa menerima Mara sebagai sosok? Karena kan juga kalau kita telah lagi, Buddha juga bisa ditelaah, ya tidak hanya sebagai sosok, Buddha sebagai eh, pencerahan itu sendiri juga disebut sebagai Buddha dalam pemahaman lanjutannya begitu kan? Ada yang eh, ya tapi ini uraian belakangan sih yang ada disebut sebagai tata gata garba dan sebagainya hanya saja itu kan memang uh, uraian belakangan. Kalau kita terlalu ekstrim gitu menolak pemahaman sebagai sosok, ya juga uh, tidak ya istilahnya tidak fair, tidak adil karena kan itu juga ada di teks. Tapi sepenuhnya memegang itu sebagai sosok, juga sisi celahnya adalah ya kita akan menyalahkan sosok yang disebut sebagai Mara sebagai biang keladi dari kesalahan-kesalahan kita karena kan sebenarnya ya mau itu ada pun sekalipun mau mau ada yang istilahnya membisik yang merayu membujuk kita melakukan keburukan ya apakah kita harus sepenuhnya menuruti bisikan bujukan itu kan tidak juga
Kalau kita telah mengerti Dhamma kan sebenarnya bahkan pemikiran buruk yang muncul dari onggokan yang dianggap sebagai diri sekalipun, karena kita mengerti ini adalah tidak mahir, ya tidak harus diikuti kan? Walaupun memang ya tidak ada yang berkuasa terhadap apapun juga, tapi setidaknya karena kita memiliki pemahaman, walaupun tidak ada yang berkuasa terhadap onggokan ini, tapi kan ada adanya upaya untuk tidak sampai ya tergoda oleh mara begitulah. Kalau istilah awam, istilah ininya itu ya yang tergoda oleh mara itu kan karena mereka belum pernah mendengarkan dhamma, mengertinya kan, oh ini kan saya kan seperti ini. Ini atau atau misalkan salah salah memegang, oh saya dibisiki oleh mara, ini bukan salah saya, ini salah mara, misalkan demikian. Ya itu kan kadang-kadang ya ditemukan juga bahwa ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa oh bukan, ini bukan salah saya tergoda marah. Dalam arti ada kejadian yang mirip-mirip tapi bukan gitu sih. Ada pihak tertentu yang tidak mau, tapi ya ini ya tidak bisa disampaikan sepenuhnya karena tidak adil ini kisah pihak lainnya, tapi bisa dijadikan contoh sebagian lah. Ada pihak yang memang ia mungkin kecewa bahwa pasangannya meninggal begitu. Jadi ia tidak bisa menerima anaknya dan ia menyampaikan, oh ini sebenarnya bukan anak saya, hanya saja kebetulan lahir dari rahim yang yang sebelumnya menjadi istri saya yang sekarang sudah meninggal. Ya sebenarnya kan ya istrinya dia, yaitu anaknya dia, tapi dibilang katanya, itu seharusnya anaknya anak teman saya, hanya saja teman saya tidak menikah, tapi kemudian lahir dititipkan di rahim istri saya. Ya, itu kan salah pemahaman yang terkelabui oleh pemikiran sendiri. Ya bukan kita untuk menghakimi pihak tersebut, tapi kita bisa memahami bahwa ia terjebak dengan uh, pemikiran keliru. Nah, demikian juga kalau kita bilang, oh ini bukan saya, ini marah yang yang membujuk saya. Nah, itu uh, terjebak dengan pandangan keliru. Bahwa kalau dalam pemahaman dalam sudut pandang tertentu berpikir seperti ini bahwa ketika kita melakukan hal buruk ya memang itu adalah uh, tindakan yang disebut sebagai marah dalam arti ya tidak bisa kita melakukan hal tersebut. Jangan memberi tempat untuk marah gitu kan. Jangan memberi tempat untuk marah sehingga kita tidak sama sekali tidak melakukan perbuatan yang memang itu bagiannya marah. Tapi bukan berarti kita melakukan hal buruk lalu mengatakan oh ini kan marah bukan saya. Nah, itu juga keliru bahwa kalau kita mengerti betul itu adalah tindakan yang tidak semestinya dilakukan karena itu adalah bagiannya marah, maka jangan sampai kita melakukannya terlepas dari apapun kilahnya begitu kan kadang-kadang ya itu kan kilah bisa mengatakan oh ini bukan saya ini marah ya begitu kurang lebihnya. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti marah uh, dengan dari berbagai macam sudut pandang tidak selalu harus melihat Mara itu sebagai sosok tertentu, tapi ya segala macam tindakan buruk, segala macam keburukan itu disebut sebagai ya itu apa army itu apa tentaranya Mara begitu, Marasena, tentaranya Mara. Jadi yang disebut sebagai tentaranya Mara itu bukan melulu ada hantu-hantu yang seram-seram, tapi segala macam keburukan yang kita lakukan, apakah itu kecil, besar, menengah sekalipun, itu tentaranya marah. Ya, jangankan keburukan, hal yang secara umum dianggap kebajikan sekalipun, kalau itu belum diarahkan kepada pemahaman yang tuntas, ya masih dalam sisa-sisanya marah lah begitu. Masih ada apa residu apa sih ampasnya marah begitu.
Kurang lebihnya begitulah kalau istilah ininya, istilah mudahnya. Masih ada ampas-ampasnya marah. Masih ada marah masih mengikuti selama belum kita arahanta sebenarnya. Marah itu masih mengikuti sebelum kita arahanta. Tapi ya ini dalam konteks adalah marah itu bisa dilihat dari ragam-ragam sudut pandang. Tidak harus sebagai sosok begitu. Ya Bante. Tapi kalau kita baca suta ya Bante kan kadang-kadang bisa dipilah juga ya. Ini lagi bicara marah sebagai sosok ya kan ya. Nah ini tapi di konteks lain, ini nggak cocok nih kalau marah sebagai sosok, tapi marah sebagai kematian gitu ya. Jadi penjelasan lima marah ini lah jadi lebih jelas gitu ya ketika baca ini. Oh ini konteksnya marah sebagai apa. Tapi beda lagi konteks yang lain marah sebagai apa ya. Gitu ya Bante ya mungkin ya bisa dipilah. Tapi yang Ya, bisa. marah sebagai sosok itu ya benar-benar ada gitu ya Bante ya maksudnya. Ya, ya sejauh ini kita bisa memahami demikian lah. Dalam arti ya, eh, karena kalau dibilang ada, mau dibuktikan di mana juga ya bingung juga gitu kan. Tapi ya setidaknya kan kalau kita memiliki keyakinan penuh kepada Sang Buddha, ya setidaknya kita juga bisa memahami juga itu sebagai sosok. Tapi kan, ah, terlepas dari itu semua, selama kita masih hanya memegang sebagai sosok kan juga kita belum tuntas juga kan. Kalau dalam arti kan, eh, dalam kita mengerti anatta, meskipun kita memahami juga sebagai sosok, tidak memegang itu secara utuh sebagai sosok yang, eh ya sebagai pugala lah begitu, pugala sebagai pugala begitu. Dalam arti ya, eh keseluruhannya itu kita bisa memahami dengan jelas lah bahwa memang kan dikatakan suta itu kan ada yang disebut sebagai nitata, ada yang disebut sebagai niyata. Dalam arti kalau kita melihat tidak melulu suta itu, satu suta itu 100% makna langsung, 100% makna tidak langsung. Bisa jadi ada berbagai macam makna di dalam sana. Bahwa kan memang, bahkan dikatakan juga kita menganggap yang makna langsung sebagai makna tidak langsung, makna tidak langsung sebagai makna langsung, yaitu kan menjadi tidak tepat guna. Nah, ini sebenarnya juga salah satu pelatihan juga kira-kira yang dimaksud ini apa ya? Yaitu sebenarnya sejauh apa uraian suta ini membawa kepada perkembangan pengetahuan, eh, yang mengarah kepada praktik, sebenarnya itu sih. Dari suta ini kira-kira apa nilai luhur yang bisa diambil. Ya kalau dalam suta ini sebenarnya setidaknya, walaupun sebenarnya banyak sih yang kalau mau dicari lagi banyak itu. Setidaknya yang kalau mau diarahkan kepada praktik, ya bisa memahami bahwa seorang arahanta di ambang kematian tidak muncul ketakutan di sana. Tidak muncul kegemparan di sana. Walaupun, eh, ada kejadian yang sedemikian rupanya, gelap-gelap di tengah alam terbuka, ada hujan rintik-rintik, ada bebatuan yang, berjatuhan, terpecah begitu, seperti kerikil-kerikil yang jatuh-jatuh begitu dari seluruh sisi gunung, dari seluruh sisi bukit, batu. Kalau orang awam yang sama sekali belum berlatih kan langsung lari, langsung takut, langsung jangan, belum pun batu jatuh, belum pun hujan rintik-rintik jatuh, baru gelap duduk sebentar, nggak jadi ah, langsung langsung pergi begitu kan, nggak jadi ah begitu. Kadang juga apa, gengsi misalkan, hujan rintik ah nanti sakit ah gitu kan. Apalagi udah sampai batu itu langsung lari. Ya, oh iya. Pernah, ini juga mungkin kejadian yang tidak 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 spesifik ya. Tapi ya ada ada ingatlah satu kejadian di salah satu supermarket yang jadi supermarket ini di basement begitu. Supermarketnya di basement.
Jadi kan kalau kita supermarket di basement kan harus naik ke atas begitu. Jadi kalau ada kebakaran ya harus cepat lari begitu kan, orang mikirnya begitu. Ada satu orang ibu-ibu eh, bersama anaknya begitu. Baru kan kadang kalau di supermarket itu kan ada yang di dalamnya itu kan ada yang bisa bisa dibayar, harus dibayar di dalam, ada yang dibayar di luarnya itu kan. Jadi kadang-kadang kan suka ada counter yang di dalam udah dibayar, jadi ada sebagian barang udah dibayar. Lalu mau bayar yang sisanya begitu. Itu semua ditaruh di troli. Lalu ada dengar selintingan informasi si ibu ini kebakaran. Dia langsung panik dan ditinggal semua barangnya di situ, langsung lari ke atas. Karena sebenarnya kebakarannya di mana juga tidak tahu. Dalam arti kan ah, kalau kita mengerti situasi demikian, orang itu kalau diambang kematian dia akan takut setakut-takutnya, walaupun sebenarnya belum tentu itu adalah hal yang benar, dan bahkan akan kehilangan, ya akan kehilangan akal sehatnya. Padahal itu sebagian barangnya itu sudah dibayar. Jadi mungkin ada yang harus dibayar di dalam itu sudah dibayar. Ada yang dibayar di luar gitu. Yang kadang kan ada yang bayar di counter di dalam. Yang itu ditinggal begitu aja dan tidak dibayar semua, ditinggal begitu dia keluar aja ke atas. Terus sebenarnya lah tadi kan bukannya yang di kantongan itu sudah dibayar, anaknya nanya begitu. Oh iya ya. Ah, gak apa-apa, nanti yang penting kan kita selamat. Dan ternyata sebenarnya tidak ada kebakaran di sana. Sama sekali tidak ada kebakaran di sana. Dan tapi kalau kalau kita lihat kisah ini, itu sudah jelas ada kejadiannya itu gelap gulita, tidak ada penerangan, hujan rintik-rintik yang rintik, ada batu terlucuti. Seorang sama Sambuddha sama sekali tidak takut di sana, tidak ketakutan, tetap dalam posisi meditasinya. Dalam arti begini, ya ya sudah kalau memang sudah waktunya, ya sudah waktunya. Karena kalau kita lihat Gijakuta begitu kan, bukit seperti itu, mau berlarian juga ya tidak akan selamat juga. Karena itu juga gelap juga kan. Tidak ada tidak ada caranya untuk istilahnya menyelamatkan diri. Nah, jadi makanya ya sudah eh, eh, bisa menghadapinya. Nah, kalau misalkan kita di sana belum tentu juga kalau misalkan yang masih putu jana. Demikian itu juga salah satu kita bisa melihat suta dari ininya dari secara kontekstualnya begitu, bahwa bisa mengetahui gejala buta itu seperti apa ini. Ya maka memang kan dikatakan kalau kita bisa datang langsung dan mayatra begitu kan bisa 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 mengetahui, oh Gijakuta ini seperti ini, bisa membayangkan dulu Sang Buddha itu berjuang di sini, di sini, di sini begitu. Nah, tapi kalaupun sekarang kan meskipun kita belum bisa melihat langsung, kan setidaknya kita bisa bisa melihat melalui juga eh, ya teknologi, apakah internet dan sebagainya. Itu juga bisa memunculkan pemahaman bahwa oh yang dimaksud dalam suta ini itu seperti ini. Walaupun memang ada hal-hal yang sudah berubah seperti yang ini yang membahas yang lainnya, seperti misal kalau Gijakuta mungkin kan masih ada bukitnya begitu. Juga memang cukup tinggi juga. Nah, kalau misalkan Sungai Ranjara itu kan sungainya sudah tidak ada. Sungainya sudah tidak sudah kering begitu kan, Ranjara kan sudah tidak ada. Jadi mau ya barangkali bisa dibayangkan ya, itu sungainya dulu dalam begitu ketika jadi Sang Buddha me, menghanyutkan itunya eh, bejana bejana yang makanannya, nah itu di sungai tersebut. Tapi sekarang ya sungainya sudah tidak ada airnya sih.
sepemahaman saya Niranjara sepanjang tahun sudah tidak ada airnya. Kalau Gijakuta sejauh ini sih masih ada, jadi kan bisa dibayangkan itu situasi dan kondisinya seperti apa. Begitu sih kurang lebih. Jadi memang kalau kita mengerti, marah itu bisa dilihat dari berbagai macam konteks, berbagai macam sudut pandang, dan termasuk salah satunya juga bisa dilihat sebagai sosok, sebagai ya uraian dasar begitu. Ya itu juga bisa dipahami. Karena kalau kita menolak Mara sebagai sosok, kenapa kita menerima Sang Buddha sebagai sosok? Karena kan kita sendiri juga belum pernah bertemu Sang Buddha. Terus kenapa kita bisa menerima Brahma Sahampati sebagai sosok? Kita kan belum belum pernah secara umum belum pernah bertemu dengan Brahma Sahampati. Kalau kita menolak Brahma Sahampati sebagai sosok, lantas siapa yang meminta Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma misalkan? Kalau misalkan disebutkan, oh itu kan Pariwitaka. Ya, Pariwitaka yang muncul dalam jana ketiga. Ya kenapa juga kita bisa mengerti ada juga sosok sama Sang Buddha yang yang setidaknya terdiri dari gugusan eh, nama rupa juga, dan itu salah satu gugusannya adalah Pariwitaka. Itu sebenarnya kalau kalau kita menolak eh, yang disampaikan di dalam eh, Pali sebagai sosok, ya sebenarnya semuanya kita tolak juga sebagai sosok. Tapi kan ya tidak harus demikian. Kalau meskipun ada juga pihak yang memang mengertinya ya demikian, ya tidak ada sebagai sosok. Ya sebenarnya tidak masalah juga sejauh apa pemahaman itu mengarahkan kepada nilai luhur yang mengarah kepada praktik-praktik dhamma. Sebenarnya kan itu yang lebih penting terkait sebagai sosok atau tidak sebagai sosok. Memahami sebagai sosok yang ada sekalipun dalam arti secara secara umum dipahami sebagai sosok yang pernah ada secara sejarah begitu, atau yang setidaknya bisa bisa ditengarai oleh penginderaan-penginderaan pada umumnya sebagai sosok begitu, bukan bukan hal yang lebih abstrak. Itu pun juga pada akhirnya kan juga harus dipahami sebagai perihal yang anatta. Jadi kan tidak juga dipahami sebagai sosok dalam arti tidak mengerti sosok ini sebagai sosok. Pada akhirnya juga kita akan mengerti itu sebagai perihal yang anatta juga. Nah, kurang lebihnya begitulah. Baik, Bante, makasih Bante. Oh, saya pernah baca ulasan juga, tapi dari biku, apalah Bante Biku lah gitu ya. Jadi Mara ini bisa juga sebagai dihubungkan dengan pari saja Bante, dengan golongan gitu loh. Jadi di dunia ini ada golongan apa dewa, Brahma, dan salah satunya adalah golongan Mara gitu. Jadi ini sebagai posisi aja. Jadi selama masih ada dunia ini ya golongan-golongan ini selalu ada gitu ya. Ya bisa. Karena Bisa memang juga. dewa itu juga bisa berarti para pemimpin lah. Hmm. Mara juga sebenarnya bisa 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 disebut ke itu sih, karena Mara itu wasawati yang Iya, yang iya. menguasai. Ya itu karena kan kalau ya bisa bisa di digolongkan ke sana kalau yang Hmm. ketika disebut Sadewa Kang Samara Kang Sabrahma Kang Ya, itu kan. ya. Brahma itu kan mungkin ya para para inilah para para yang eh, pihak-pihak yang mempraktikkan ya ini yang bertapa lah, itu bisa disebut sebagai Brahma Hmm. misalkan, dewa yang memerintah. Mara mungkin yang bisa jadi ah yang menguasai ekonomi. Bisa disebut sebagai Mara. Karena itu biasanya disebut sebagai yang menguasai kesenangan indriawi. Itu memungkinkan sih. Kalau mungkin juga Hmm. ada pembahasan lainnya. Oh, Mara itu ini karena ini, ya itu memungkinkan juga. Karena kan kadang-kadang ya penggunaan istilah itu luas juga sih. Kadang-kadang kita menyebut dewa untuk Brahma. Hmm. Kadang-kadang Brahma tidak disebut sebagai dewa. Kayak seperti dalam suta-suta tertentu, misalkan ada di suta Wamika Suta, salah satu suta andalan saya. Oh ya, biasa Wamika Suta. Wamika Suta itu
di situ kan Bante Kumara Kasapa bertemu dengan uh, sosok dewa tertentu. Nah, kalau di dalam kata-kata dikatakan bahwa dewa ini anagami. Nah, kalau kita mengerti anagami kan tidak terlahir di Kamawacara. Kalau itu memang dimengerti sebagai makhluk yang bukan manusia begitu. Kalau dari keterangannya sih, ya memang uh, sepertinya tidak muncul sebagai manusia. Berarti kan setidaknya makhluk Brahma. Kalau misalkan ada demikian, tapi disebut sebagai Anyatara Dewata, gitu misalkan. Ya, itu juga penggunaan istilah itu cukup luas juga sih. Kadang-kadang seperti ya bahkan dalam suta-suta begitu disebut tata gata di sana bisa jadi juga mengacu kepada semua kinasawa. Bisa jadi juga dalam suta lainnya mengacu kepada Sang Buddha sendiri. Bisa jadi juga dalam konteks tertentu, walaupun di situ disebut tata gata, ini mengacu kepada semua makhluk kebenaran tersebut gitu. Misalkan ketika kita tidak melihat tata gata, tidak bisa melihat tata gata sebagai rupa. Itu juga kita tidak bisa melihat makhluk sebagai rupa. Karena kalau kita melihat makhluk sebagai rupa, semua yang terdiri dari gugusan rupa disebut sebagai makhluk. Sebenarnya kan tidak demikian. Kita tidak bisa melihat makhluk sebagai wedana, misalkan demikian. Itu juga salah satu pengertiannya dalam pemahaman anatta, walaupun di situ disebut sebagai ini sih terkait dengan apakah tata gata ada atau tidak ada setelah meninggal. Bahwa ketika masih hidup pun sebenarnya tidak bisa ditunjuk tata gata itu yang mana. Jadi kalau menyebut sebagai ada tidak relevan, menyebut sebagai tidak ada lebih tidak relevan lagi. Karena tuh pada kenyataannya ada onggokan yang dijuluki sebagai tata gata. Tapi kalau tata gata disebut sebagai rupa, semua gugusan rupa disebut sebagai tata gata, kan tidak demikian. Itu juga kalau yang dalam hal ini penjelasan di atas kata tata gata itu juga mengacu kepada semua makhluk juga. Kan kita tidak bisa melihat makhluk sebagai rupa, makhluk sebagai wedana, makhluk sebagai ya kelima gugusan itu tidak bisa melihat makhluk yang memiliki kelima gugusan dalam arti memiliki begitu, memiliki kelima gugusan sebagai makhluk di dalam kelima gugusan, melihat makhluk yang tidak ada kelima gugusan. Itu juga kalau dalam salah satu suta Yamaka Sutta itu di Sangyutta Nikaya juga. Mungkin itu nanti barangkali itu agak kanda Sangyutta. Itu juga di kata katanya yang dimaksud tata gata walaupun disebut tata gata, tapi setidaknya kebenaran ini juga berlaku terhadap semua makhluk. Dan berarti kan kita tidak bisa melihat makhluk sebagai kelima gugusan walaupun terdiri dari kelima gugusan. Melihat makhluk sebagai apa di dalam kelima gugusan, apalagi yang terpisah dari kelima gugusan atau yang lain dari kelima gugusan atau dengan demikian. Jadi ya penggunaan istilah, penggunaan kata itu juga bisa bisa tergantung konteksnya dalam hal ini. Terkait marah tadi ya bisa tergantung di situ mengacu kepada apa, mengacu kepada konteks yang bagaimana. Ya memang bisa kadang-kadang bisa beberapa pemahaman juga di sana, beberapa pemahaman yang bisa muncul di sana. Baik, nanti makasih ya nanti. Ya, Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain. Kalau ada tambahan, silakan juga. Kok Sutrisno, Oh ya, silakan Pak Dani. saya mau tanya ke Bante ya. ya. Oh, langsung. Bante, maaf ini videonya off soalnya baterainya hampir entek Bante. Oh ya, Baterainya tinggal 3%. oh ya nggak apa-apa. Bante tadi kan bilang bahwa para itu menguasai bukan hanya untuk yang orang berbuat jahat ya, tapi yang kebajikan terus Ninja, ninja. dengan
ya dengan cara diberikan pandangan salah gitu kan Bante ya. Nah itu ini sangat sesuai dengan sutta yang di Majjhima Nikaya Bante, Niwapa Sutta, Ya. Sutta umpan mara ya Bante ya. Di situ ada 4 golongan Hmm. biku. Jadi yang tadi Bante sebut itu ada golongan ketiga ya, Hmm. di mana para biku itu mereka sudah eh, tidak melekat lagi dengan keduniawian. Kemudian Mara memperluas umpannya dengan pandangan salah gitu kan Bante. Ya, itu kan yang Nah rusa jadi itu kan ya, rusa ya bagaimana rusa tidak terjebak umpan itu ya. Ya. benar-benar rusaknya tidak Iya. terjebak umpan terus diperluas dia punya jebakannya Ah, kan. Diperluas. Jadi itu kan jadi pandangan salah. Nah ini sangat menarik Bante karena eh, walaupun orang berbuat kebajikan tapi masih bisa memiliki pandangan salah kan Bante ya. ya. Nah, jadi kalau misalkan Mara memberi umpan, contohnya boleh gini nggak Bante? Misalnya ada orang orang misalnya ke wihara terus dengar biku membabarkan dhamma, kemudian setelah membabarkan dhamma tentang Mara katakanlah ya, kemudian begitu pulang pikir-pikir, nah kemudian marahnya ini ada trigger nih, trigger untuk memberi umpan pandangan salah. Jadi besok-besok dia berkata seperti yang tadi Bante ngomong, oh ini perbuatan salah ini adalah marah yang berbuat begitu. Ya iya itu salah satu. Ya itu memang Jadi ya jadi maksudnya marah memberi umpan itu sebagai triggernya gitu Bante. iya memang lihai sekali. Jadi kan kadang-kadang ya ya begini juga sih kadang-kadang kan kalau kita dalam praktik begitu kan oh sudah bahkan ini juga dalam kalau dalam praktik yang berdana muncul kesombongan ya itu mungkin bisa dipahami ya. Tapi kalau dalam praktik yang meditasi sudah merasa tenang, sudah bebas dari ini, itu juga sebenarnya bisa muncul juga. Oh, saya sudah tak sudah bisa melihat kekosongan apa begini. Padahal kan sebenarnya anggapan kelirunya, mengertinya sudah, padahal sebenarnya malah belum, malah memperkuat pandangan keliru. Nah, itu juga dia terjebak umpan marah. Itu salah satunya yang dalam arti ya itu sudah lebih halus lagi. Nah, dalam kalau praktik-praktik awam ya itu kalau kita bisa lihat mereka yang belum pernah mendengarkan dhamma begitu merasa sudah pernah berdana atau kadang malah malah sering kan gini juga nggak apa-apa lah yang penting praktik yang penting saya praktik berdana begitu nggak penting teori yang penting praktik tapi ya gimana caranya dia bisa praktik tanpa pernah tahu cara praktik yang benar tuh begini. Apalagi kalau udah tahu begini kan, oh ternyata Mara itu lihai sekali. Berusaha mencari celah bahwa ini kan kebajikan, kebajikan kan menghasilkan kebahagiaan, ya nggak apa-apa lah kita bahkan sampai ada yang menganggap bahwa oh dia apa sudah di atas segala-galanya karena mungkin sudah banyak berdana, sudah banyak apa ikut retret sini, retret sana, di ke sini ke sana, tapi kesombongannya semakin tinggi, tidak bisa mengontrol eh, emosinya misalkan. Ya bukan berarti tidak boleh tegas sama sekali itu bukan berarti demikian, tapi dalam arti tidak sama sekali tidak bisa menghargai pihak yang lainnya, merendahkan pihak yang lainnya menghina atau apa menganggap dirinya tinggi ya itu kan juga jeratan marah juga tapi dia terkacaukan dengan pemikiran bahwa oh saya kan sudah banyak berdana sudah banyak ini sudah banyak itu atau misalkan ya itu kalau sering sering ke wihara misalkan bahkan sering ke wihara sering berdana satu waktu tempat duduknya yang biasa dia duduki ditempati pihak lain yang mungkin nggak tahu kalau itu biasa diduduki dia dan bahkan mungkin kan bukan ya dia sama-sama upasaka bukan bukan biku kalau biku mungkin disiapkan tempat duduk supaya ya tidak bercampur dengan upasaka misalkan begitu kan ya jadi supaya supaya tidak
inilah karena kan kadang-kadang mungkin tempat duduk biku lebih tinggi ya sebatas untuk menghormati eh, nilai luhur yang dijalankan lah bukan bukan masalah sosoknya gitu kan. Tapi mungkin oh ini kan tempat duduknya upasaka sama-sama upasaka kenapa harus dibeda-bedakan kan sebenarnya tidak masalah. Tapi mungkin kan karena dia merasa donatur besar lalu ya tempat duduknya ditempati oleh pihak lainnya mungkin umat baru lalu dia muncul ketidaknyamanan, kegelisahan mencari-cari alasan untuk memaki pihak tersebut misalkan. Mungkin dia ngerti, dia gengsi kalau misalkan kalau saya tegur nanti kesannya kok saya arogan sekali. Tapi kan itu kan harusnya tempat duduk saya. Lalu mencari cara begitu untuk supaya menjatuhkan pihak tersebut itu juga jeratan marah sebenarnya secara tidak langsung. Bahwa kalau orang yang benar-benar mengerti kan akan mengerti, oh dia tidak ya tidak masalah lah kan sama-sama upasaka begitu. Kecuali lain halnya misalkan oh ini ada satu karpet tertentu yang biasa digunakan oleh para biku untuk itu mengulang patimoka misalkan. Dan mungkin itu kalau selesai patimoka digulung juga supaya tidak ya supaya ya inilah sebatas ini biasa digunakan untuk patimoka. Nanti kalau di ini kan kurang pantas sebatas itu memberitahu kan juga bukan tidak sampai muncul kebencian, muncul eh, pembandingan bahwa oh saya ini kan saya kan biku, kamu kan perumah tangga tidak sampai demikian. Tapi ya sebatas oh ini kan yang biasa digunakan oleh para biku atau misalkan tempat duduk untuk membabarkan dhamma ini kan biasa digunakan untuk membabarkan dhamma. Yang dihormati kan dhammanya, yang dihormati kan misalkan itu karpet untuk patimoka, ini kan yang dihormati kan patimokanya, bukan sosok bikunya lah begitu. Nah, itu jadi jerat marah juga salah satunya begitu ketika kita terjebak juga dengan oh ini kan saya kan sudah banyak melakukan ini, tapi kenapa saya direndahkan? Harusnya kan saya yang terdepan, harusnya saya dipanggil, harusnya bahkan mungkin ini harusnya kan saya ikut tuang air, kenapa malah orang umat baru yang tuang air? Misalkan demikian. Tuh. Ya, kurang Ya, lebihnya. Bante. Ya, betul, Bante. Jadi banyak sekali ini kuasa marah terhadap manusia di alam kamawacara ini atau bahkan para dewa. Bahkan yang anehnya Bante ada di Suta itu ketika Sang Buddha ke alam Hmm. Brahma Jana satu Mahabrahma itu ada beberapa Brahma yang sedang bicara sama Sang Buddha, marah bisa menguasai pikiran mereka. Jadi Ya, mereka ngomong yang tidak benar sehingga Sang Buddha mengetahui, oh ini marah yang bicara. Padahal itu alam Brahma, Bante. Marahnya bisa menguasai pikiran para Brahma. Ini kan sangat luar biasa sekali ya, Bante. makanya harus bisa dilihat secara konteks juga. Karena kan bahkan dalam Niwapa Sutta kalau tidak salah ingat, di situ kan salah satu yang untuk menghalangi mara itu kan jana kan. Kalau tidak kalau Ya, tidak. Bante. Tapi kan Benar. kalau kita mengerti Brahma itu kan juga untuk terlahir di sana juga harus mengembangkan jana. Tapi kok masih bisa ada mara di sana? Apa apa itu yang apakah berbeda ya jana yang dimaksud di dalam niwapa dengan jana yang dikembangkan itu. Nah, itu maka sebenarnya kalau mau diringkas lagi ya mara itu sebutan lain dari pandangan keliru sebenarnya. Karena kan juga terkait juga itu dengan yang abisangkara kalau kita menyebut punya abisangkara pembentuk besar terkait kebajikan. Kalau dalam uraian-uraian apakah di kata atau tika, saya kurang mungkin di kata-kata barangkali atau di pustaka-pustaka inilah karena kan penjelasan perinci seperti itu biasanya di kata atau tika bukan di suta. Itu disebut sebagai punya itu batasannya adalah eh, sampai ini jana keempat sampai ke alam yang dihasilkan jana keempat. Tapi ya pasti
bukan alam-alam yang anagami, itu kan lain hal. Ini ya dari Pak Lim lagi. Apa jenis makanan atau tiada makanan dari Mara? Oh, jadi mungkin Mara ini sebagai sosok apa dia punya disokong oleh makanan juga gitu ya. Oh, kalau sejauh ini saya belum tahu makanan Mara itu apa ya. Belum pernah nanya. Belum pernah menemukan juga sih, oh Mara makanannya ini gitu. Belum tahu sih apakah ada atau tidak disampaikan. Tapi ya yang belum tahu belum tahu sih makanannya apa. Mara itu Oh, makanannya apa. mungkin maksudnya apa Mara itu makannya dari apa ya manusia punya nafsu ya gitu ya mungkin maksudnya kali ya. Nah, itu kurang kurang paham juga Hmm. ya, karena saya juga belum, kalau mungkin ada yang menemukan, oh ada sutanya makanan Mara tuh ini, misalkan, oh ternyata Mara itu makannya apa, tempe bacem atau apa, nggak ngerti juga sih, barangkali Hmm. nggak ngerti ya. Dalam arti gini sih, kalau sebagai sosok kita juga bisa kurang paham ya, karena kan Mara ya bukan manusia, kalau dia sebagai sosok, ya kita juga nggak tahu makanan dewa tuh apa gitu, kalau Mara itu sebagai dewa. Setidaknya kan tapi kalau dalam uraian kan Wasawati itu kan Parinimita Wasawati masih dalam Kamawacara. Berarti kan kesenangan indriawi. Tapi nggak tahu kesenangan indriawi dalam yang mana yang disebut sebagai makanan mara begitu. Makanan dewa aja kita nggak tahu, jangankan mara begitu. Makanan dewa sebenarnya apa sih? Selama ini kan kita hanya mempersembahkan jasa kebajikan. Tapi kan apakah ada di sana makanannya gitu yang disediakan dimasak gitu? Berasnya gitu, beras beras dewa itu nggak tahu kan. Tapi kalau misalkan Mara sebagai pancakanda, ya ya makanan itu terkait ini juga, ada 4 jenis makanan kan. Ada yang disebut sebagai kabalikara ahara, makanan makanan kasar. Itu ya makanan secara umum ya, makanan makanan kepalan. Kalau lalu pasahara, perbenturan sentuhan kontak begitu, makanan dari Wedana. Lalu manusen cetana, kehendak pikiran, secara umum makanan dari karma. Atau ini eh, ada peristilahannya apa ya? Tapi ya kurang lebih ya itu bisa dipahami sebagai makanan dari perbuatan-perbuatan lah. Cuman ada peristilahan spesifik untuk manusia cetana itu makanan apa? Cuman agak lupa. Tapi itu terkait juga hubungannya dengan perbuatan-perbuatan. Winyana yaitu kan winyana itu ya itu makanan dari ya kelahiran kembali lah. Tapi kalau dalam Paticcasamuppada itu nama rupa winyana pacaya nama rupa secara ininya. Jadi itu ya 4 makanan itu juga disebut sebagai 4 makanan. Ya setidaknya salah satu dari atau salah satu atau keempat-empatnya itu bisa memungkinkan makanannya marah. Kalau kita mengerti marah sebagai dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ya, cukup ya paling. Nah. Ya, Oh, yang tadi istilah punya itu juga di Sanggiti Sutta ada Bante. Tayo Sangkara, tiga Sangkara. Cuman nggak ada penjelasan ya. Penjelasannya tadi di apa yang Sangyuta ya di Sangyuta. Kapita. Hmm. Maksudnya tiga istilah itu tercantum juga di Ganikaya gitu. Ada juga. iya, berarti ada di Suta. Berarti kan Hmm. itu kadang-kadang suka ada. Oh, itu ada di mana ya? Sutanya apa ya? Ini ya apa ya? Gitu. Kadang-kadang suka ya ya kalaupun itu bukan dari Suta kan bukan berarti juga nggak bisa dipegang gitu. Selama dalam arti gini, ada di Suta pun kita pegang secara keliru begitu. Misalkan, nah ini misalkan ada, ini juga juga jerat marah juga. Misalkan kan ada uh, yang terkait ada apa seakan-akan ada ketika sebelum Bodhisatta lahir ada yang masuk ke dalam rahim dipegang secara keliru seakan-akan ada yang masuk begitu kan sebenarnya kan itu ya proses proses kelahiran kalau dibilang masuk ke dalam rahim seakan-akan ada atma yang masuk ya itu juga
pandangan keliru. Mengerti ada atma yang masuk ke dalam rahim juga pandangan keliru. Tapi cuman meskipun itu juga sepertinya ada di Sutta ya, kalau kalau tidak salah ya, terkait terkait peristiwa kelahiran itu ada di Sutta kalau tidak salah. Padana kali ya, tapi bukan. Mungkin ada ya. Atau apakah Ya, Acarya Abuta ada tidak ya? Mungkin Pali. ada sekilas-sekilas begitu kan, kadang-kadang ada sekilas-sekilas di Sutta. Sebenarnya itu kadang ada, apakah itu ada di Sutta atau di Atakata atau di Tika sekalipun, ya kalau kita masih memegang dengan pandangan keliru tetap akan keliru juga mengertinya. Ada di Mahapadana Bante yang Ada tapi ya. ada. Iya. Karena Tapi kadang mengenai Buddha Wipasi kan itu waktu itu. oh iya 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 iya. Hmm. Ya, tentang Dhammata, Bante. Dhammata. Oh iya iya. Penuh kesadaran ya, dengan penuh kesadaran masuk ke rahim ada gitu. Iya, iya, Nah, kan iya ada. itu kan ada juga yang memegang bahwa Hmm. kalau Atta tidak ada tidak mungkin ini terjadi. Lah Hmm. siapa yang bilang begitu? Pernah menemukan lah kejadian kayak gitu. Atta itu ada. Itu kalau nggak ada, kalau misalkan dibilangnya masuk loh itu dengan penuh eh, dengan penuh kesadaran masuk loh itu, masuk ke rahim itu Hmm. berarti kan ada yang masuk. Hmm. Ya terserahlah kalau memang mengertinya seperti itu. Kadang-kadang kan gitu. Itu ada pihak-pihak tertentu juga bahkan itu ada di Sutta memegang secara keliru, memegangnya sebagai secara harfiah masuk sebagai Hmm. masuk. Ada rohnya katanya gitu ya. Iya, jadi seakan-akan oh masuk sebagai masuk gitu. Hmm. Itu. Betul, betul. Baik, ada lagi yang ingin ditanya? Itu Ciheni nanya SPMA sama. Oh, Ya, apa itu? Sutta Pali multi aksara itu SPMA. Sutta Pali multi aksara. Oh, ya, Sutta Pali. oh ya. JM itu Jalan Mulia berunsur 8, JMB 8 maksudnya itu kan, JMB 8. Oh Tapi ya. kenapa ada 789 ya? Jalan Mulia unsur 8. Oh. Ya. Jalan Mulia berunsur 8, JMB 8 Apa, itu Jalan Mulia berunsur 8. kalau Tapi tadi ini yang kenapa apa Bante, yang tadi SPMA Sutta Pali. multi Bukti aksara? aksara. Ya. Oh, iya iya Bante. Baik. Karena dulu awalnya Kodani ajak belajar macam-macam dari apa teks Pali tapi dalam huruf yang berbagai negara gitu. Oh Jadi gitu. Jadi ada belajar baca gitu ya. iya. Jadi berbagai huruf dari Sri Lanka, Myanmar, apa Bengali pernah juga ya. Dewanagari. Ya. Cuman ya huruf-hurufnya aja sih di apa di spelling gitu ya. Nah, gitu. Berarti sampai belajar nulisnya kok Sutrisno yang menulis Iya. bahasa Ya, tidak tahu. seru sih dulu, seru sih banyak yang ikut juga. Oh, Heeh. Jadi ya terakhir tinggal bahas utang gitu lah, diteruskan. Mm, Sutta Pali multi aksara. mm. ya baik Bante. Ya. Paham kok. Oke, lagi ada yang mau bertanya, silakan atau menambahkan, silakan. Paling maaf ya kalau pertanyaannya nggak apa nggak nggak dimaksud nggak yang dimaksud nggak disampaikan apa nggak tersampaikan gitu ya. Oke, ada lagi kalau nggak ada mungkin apa cukup untuk hari ini untuk malam ini ya. Ya. Oke, cukup ya. Namo Dana Bante, makasih sudah meluangkan waktu ya, Ya. menambah banyak pengetahuan kita. Oke, mungkin ada pelimpahan jasa ya, atau gimana, Bu Susan? Ya. Mungkin ada pelimpahan jasa kali Bante ya, mungkin Ya, Bante ya. mungkin ya baik Bante. Yathawariwahapura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang peta nang upakapati
Icitang baritang tumhang kipamewa samicatu sape purentu sangkapa cando panaraso yatha mani joti raso yatha sabitiyo wiwajantu sabbarogo winasatu mate bhavatwantarayo suki digayuko bhava abiwa danasili sanicang buddha pacayino cattaro dhamma Wadhanti ayuwanno sukhang balang yang kinciratanang loke wijjati vividhang putho ratanang buddha samang nathi tasma sothi bhavantu te yang kinciratanang loke wijjati vividhang putho ratanang dhamma samang nathi tasma sothi bhavantu te yang kinciratanang loke wijjati vividhang putho ratanang sangha samang nathi tasma sothi Bhawantu te. Adu, adu, Sadhu. adu. Ya, Baik Terima Bante, kasih Bante. selamat malam. ya, sudah. Terima kasih. Berarti teman-teman semua yang sudah hadir. Makasih Bante. Terima kasih. Makasih Kak semuanya. Sutrisno, Kak Terima kasih, Suse, Kak Dani. Cik Ratna, Ya. Terima kasih Eni, Bante. Terima kasih Ko Pak Sutrisno dan Lim, teman-teman yang mengikuti Zoom ini. Terima semuanya. kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam, terima kasih kepada desa Selamat Pak yang malam Pak Lim. ya. Jumpa Malam. lagi. Oke. Terima kasih sama-sama. Ketemu lagi minggu depan ya, Selasa depan. Ya Bante.